Cerita suka duka sudah banyak tergambar ketika zaman dulu kita singgah di Terminal Pulau Gadung. Apalagi bagi penumpang yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Banyak dijumpai kisah-kisah memilukan dari kerasnya mencari makan di terminal ini. Ibarat kata para pengadu nasib di kota orang diadu dengan para pemangsa. Sebenarnya kita tahu tapi tak bisa berbuat apa-apa. Buat kalian yang nggak tahu kisahnya, mungkin kalian sudah banyak mendengar dari orang tua atau kerabat yang pernah punya pengalaman berharga di sini. Pulau Gadung, halo, tarik-tarik, belum turun kadang dari Metro Mini aja kita udah tarik. Sini mas, itu sih kalau dari dulu mas. Yang copet. Selain mempunyai banyak kisah drama, di terminal inilah zaman dulu hanya ada pemberangkatan bus malam di jam pagi. Masih ingat betul ketika melihat jajaran bus dari Mujijaya, Citra Mandiri, Nusantara, PO Haryanto, Senja Furnindo, dan Budijaya. Zaman dulu hanya ada bus malam yang berangkat pagi tujuan ke Jawa Tengah, terutama Semarang, Kudus, dan sekitarnya. Berbeda sekali dengan zaman sekarang yang sudah beragam pilihan keberangkatan. Yang paling melekat di terminal ini adalah Hotel Legend yang sering digunakan traveler untuk menginap jika sampai di terminal ini. Namun sekarang sudah berubah total. Dulu ramai nggak karuan, sekarang malah bisa buat main bola dalam terminal. Sudah tidak ada lagi bus malam reguler yang boleh mampir ke terminal ini semenjak dinonaktifkan sekitar tahun 2017. Terminal yang dibangun sejak tahun 1970 itu ditutup total menyusul telah beroperasinya Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Yang bisa kita lihat saat ini di Terminal Pulau Gadung hanya kumpulan bus Transjakarta dan beberapa bus Sumatera yang hanya mampir sebentar untuk menurunkan penumpang. Meskipun terminal ini sudah tidak beroperasi lagi, tapi masih banyak bus-bus malam yang punya pool atau garasi di sekitaran Pulau Gadung. Makanya masih banyak bus yang masih punya tujuan akhir di Pulau Gadung ini. Nah, sore ini kita akan memulai perjalanan dari sekitaran Pulau Gadung setelah pagi harinya baru sampai di Terminal Pulau Gebang. Kita akan mencoba naik bus Handoyo dengan rute terjauhnya di Pulau Jawa dengan tujuan akhir yaitu Banyuwangi. Kita udah di Pool Handoyo di Pulau Gadung ya. Jadi tadi pagi di Pulau Gebang saya lihat masih ada kursi kosong. Saya coba ke rute terjauhnya dari Pulau Jawa di Handoyo, ini poolnya di Pulau Gadung. Jadi kita tadi kan sempat nostalgia bentar di Terminal Pulau Gadung. Ternyata saya lihat Handoyo masih ada kursi depan. Ya udah, saya beli online dan habis ini kita tebus tiketnya. Ini jam 2 sih, masih jam 2. Belum ada mobilnya. Kita biasanya sih kalau kata temen-temen ke Banyuwangi itu seri L, nggak tahu. Nanti kita tunggu aja, habis ini kita langsung tebus tiketnya dan suasananya kayak gini. Halo pasukan Armarem Pulau Gadung. Kita lanjut perjalanan lagi ya setelah tadi pagi nyampe, dan kita akan menuju ke Jember Banyuwangi. Yang 3 berapa kan? Yang pertama 370. Berapa orang? 1. Paling depan? Depan nggak apa-apa. Ini kita udah nebus tiketnya ya. Jadi saya memang beli dadakan. Tadi pagi saya lihat di Traveloka masih ada kursi depan. Ya udah, saya kok pengen ke Banyuwangi naik Handoyo, karena kita ketahui di trip sebelumnya kan saya udah pernah naik Handoyo dan disuruh nyoba buat yang Jawa Timuran, masih itu setelan malam semua. Jadi ini tadi kita udah reservasi tiket, cuman kayak gini dapatnya. Kita dapat seri L, nggak tahu seri L itu yang kayak gimana, tapi kata teman-teman seri L itu cuma ada 4, jadi ya selisihnya ya bisnya cuma itu aja. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Entah ada apa ini, kok dengaren pesen dadakan masih bisa leluasa pilih kursi untuk bus Handoyo. Mungkin lagi musim sepi atau seperti apa. Bahkan kita masih bisa pesan kursi paling depan sendiri. Setelah beberapa kali naik Handoyo, akhirnya bisa juga mencoba Handoyo divisi Pulau Jawa dengan rute terjauhnya yaitu Merak ke Banyuwangi. Sebelumnya kita sudah pernah mencoba Handoyo divisi Sumatera, kemudian Handoyo RA rute Purwokerto Surabaya, kemudian Handoyo rute Surabaya Jakarta, dan Rema Abadi saat arus mudik.
Kita sengaja mencoba naik dari kawasan Pulau Gadung karena katanya ada aturan penumpang sekarang sudah dilarang naik dari kawasan Pul atau kantor di kawasan ini selain malam hari. Kita akan menggambarkan pengalaman gimana kalau naik dari Pul bus di Pulau Gadung. Apakah masih bisa naik dari sini atau seperti apa step by stepnya tanpa harus ke Terminal Pulau Gebang yang merupakan titik pusat menaikkan penumpang. Apakah bakal dilansir atau bisa langsung naik dari Pulau Gadung. Untuk kantor pusat Handoyo Pulau Gadung ini ada di daerah Pegangsaan 2 Kelapa Gading, nggak jauh dari terminal lama dari Pulau Gadung. Untuk kondisi kantornya sama seperti kantor atau pool bus yang ada di daerah Pulau Gadung yang lain. Ada parkiran bus, ruang tunggu, ruang istirahat bagi penumpang yang baru datang, serta toilet yang bersampingan dengan musola. Sebenarnya sempat keki karena pelayanan yang diberikan kantor pusat ini. Karena kita beli lewat online dan tanggapannya kurang memuaskan sehingga membuat mood pudar seketika ketika ingin banyak bertanya tentang bus Handoyo rute Merak Banyuwangi yang akan kita coba ini. Padahal hitungannya ini adalah kantor pusat, bukan perwakilan agen. Ya semoga saja kedepannya tidak ada lagi perbedaan dari segi pelayanan baik dari penumpang offline maupun online. Setelah selesai reservasi tiket, akhirnya kita lebih memilih untuk nyari warung di luar kantor dan nongkrong di warung sembari pesen minumannya orang dewasa, yaitu kopi hitam kalau kata Kang Murad preman pensiun sambil menunggu jam keberangkatan. Ini yang ada di Pul cuman ada satu unit bus yang seri H, jadi kalau ke Banyuwangi ke IKA kita ikut yang seri L, dan nggak tahu ini nanti bakal bisa naik dari sini atau gimana, soalnya menurut kata teman-teman sama saya lihat baca tadi tulisan katanya biasanya kalau dari Pulau Gadung kalau naik dari Pulau Gadung biasanya cuma malam, nggak tahu kalau selain malam bisa nggak, apa nanti kita di transit apa gimana kurang tahu, ikuti aja pokoknya, tetap sabar jangan semangat. Jam 4 ini ada yang masuk yang suite class, penumpang juga baru datang ya, ternyata mungkin penumpang langganan tahu, jadi kita tadi datang terlalu siang ya. Kalau pelanggannya jam 4 baru datang semua, ini udah banyak makhluk halus juga yang datang naik. Jogja ini. Ini saking lamanya sampai ngopi lagi nih bang. Tuh. Dari jam 2 sampai jam berapa? Setengah 5 aja. Paling mobilnya nyampe Priok ya. Masih nyampe Priok ya. Pokoknya gak dilangsir nih ya. Aja ngomong langsir ya. Ah, dan jadi cerita malahan ya. So sayang iki ra bisa lali nganti besok tekaning mati, janji tulus ramong ono ing lati, mantap rasa lan jiwa raga iki tak titipke layang kangenku iki, muga bisa nambahi ati panyuwun. Jogja ini ya, SE Jogja mungkin. Ini banyak penumpang Jogja soalnya. Oh banyak banget Jogja kayaknya semua penumpang. Dan Banyuwangi belum. Oh baru datang ini. Baru datang dia. Enak lah jumbo, Adila jumbo. Nah ini armada kita seri L warna biru. Oke, terima kasih banyak. Berangkat dulu ya. Oke, berangkat dulu ya.
Kita akhirnya jam berapa? Jam 5.15. Ya. 1C. Nah, kayak gini interiornya. Oke, permisi para penumpang samping untuk keberangkatannya Pak. Satu lagi di sini kami mencoba. Oh, lagi kosong. Yo, pol kiri, ada, atau. Oh, oke. Oh, oke, matur. Oh, J. Tadu. Oh, J. Mafu matur suwun, mafu, J. Kono ngapres kan pusat golek iki yo sing ono mesti sing ono tak ya. Ya. Apa tau? Dari kamar por. Apa? Kuwi nang anu kok tak ketemu pusat kosong. Akhirnya berangkat. Bus Handoyo berwarna biru hitam dengan kode L di kaca depan akan mengantarkan kita dari Jakarta sampai menuju ke Banyuwangi. Sore ini kita dapat bus yang berbodi SR2 seri keluarga dari Legacy yang digarap karoseri Laksana berwarna biru hitam dan menggunakan dapur pacu Hino RK8. Memang sekarang untuk Handoyo divisi Pulau Jawa kebanyakan semuanya memakai karoseri Laksana dan kental dengan mesin Hino. Cuman pelan-pelan Handoyo mulai mencoba menggunakan Mercy untuk beberapa bus terbarunya maupun yang rombakan. Seperti bus Handoyo divisi Sumatera yang kita coba dulu dari Rimbo Bujang ke Surabaya. Tapi mending gini dapat Laksana berbando untuk melihat pemandangan ke depan daripada ketiban bus berbando dari karoseri sebelah yang nutupin pandangan ke depan secara menyeluruh. Kalau ingat Handoyo zaman dulu pasti ingat dengan slogan safety dulu baru fulus. Kemudian tulisan abdi masyarakat yang selalu melekat di tiap bodi busnya dan tak lupa juga gambar Pak Raden yang selalu mengacungkan jempol di bagian belakang bodi busnya hingga gambar singa kotak-kotak identik dengan bodi RS Celsius. Kalau mau legend lagi ada gambar Pulau Jawa Sumatera, gambar singa di hutan dan gambar bumblebee di bodi bus yang berwarna putih. Sebenarnya kita sudah menjelaskan Handoyo seperti apa di video IMT waktu naik Handoyo Sumatera. Jadi untuk sekarang Handoyo ada di bawah naungan PT Indo Transport. Ada beberapa nama bus yang dinaungi PT Indo Transport ini seperti Handoyo, HD Transport, Mandala, Indotrans, dan Rema Abadi. Sore ini kita akan memulai pengalaman sinetron drama bareng bus Handoyo dari Jakarta menuju ke Merak yang kurang lebih akan menempuh perjalanan sejauh 1063 km dari Pulau Gadung sampai finish di Terminal Karangente Brawijaya Banyuwangi yang merupakan titik terakhir dari bus Handoyo divisi Banyuwangi. Kita akan melihat rute mana saja yang akan disusuri oleh bus berkode seri L ini. Yang unik adalah bus ini nanti via Lumajang Jember, jadi setelah sampai di Surabaya akan langsung menyisir jalur selatan dari Jawa Timur. Berarti waktunya bertemu dengan rute ekstrim dari alas gumitir atau hutan gumitir. Memang untuk Handoyo Merak Banyuwangi punya kode di kaca huruf L. Seri L sendiri punya 3 unit kalau tidak salah, ada warna oranye, warna pink, dan warna biru. Untuk kelasnya ada di kelas eksekutif dengan 32 seat dengan sandaran kaki bermerek Aldila. Setiap kursi juga dibekali dengan selimut tanpa bantal. Sayangnya bus ini belum dilengkapi smoking room, hanya ada toilet di bagian belakang. Untuk fasilitas yang didapat, kita akan mendapat snack 1 kali dan free service makan 1 kali yang berupa prasmanan di rumah makan Indorasa Cikedung Cikamurang.
Kita ketahui bus Handoyo Divisi Jawa Timur semuanya sudah di setel balap tergantung permintaan dari driver. Jadi kita semalaman akan dihujani frame-frame adu balap di tol Trans Jawa karena jam keberangkatannya bareng sama hampir semua bus ke arah timur seperti bus yang tujuan Semarang, Jogja, dan Jawa Timur. Siapkan kopi, rokok, cemilan ibumu, bapakmu, palikmu, bulikmu, pacarmu, selingkuhanmu, RT-mu, RW-mu, lurahmu karena sinetron drama Banyuwangi baru dimulai. Terpancar cahaya wajahmu, lukiskan inginku. Tepat jam 5 sore bus diberangkatkan dari Pul Pulau Gadung. Alhamdulillah ternyata bisa naik dari Pulau Gadung tanpa harus dilansir atau ditransit ke Terminal Pulau Gebang. Sore ini kita akan melihat rute mana saja yang disisir di setiap penjuru Jakarta dan sekitarnya untuk Handoyo seri L ini. Untuk kru yang bertugas ternyata ada 2 driver dan 1 kernet untuk sekali jalan. Setelah masuk ke kabin baru nyadar kalau Handoyo seri L rute Merak Banyuwangi ini punya 2 kelas berbeda dalam satu bus. Kursi 3 baris paling depan ada di kelas eksekutif kelas dengan kursi leg rest, dan kursi baris keempat sampai ke belakang ada di kelas VIP atau patas dengan kursi tanpa leg rest. Untuk harga juga pasti akan berbeda. Untuk harga tiketnya jelas lebih murah yang kursi baris keempat ke belakang. Biasanya bus dengan 2 kelas seperti ini untuk mengantisipasi pendapatan untuk sekali jalan agar selalu maksimal. IMT sendiri masih nggak paham tentang jenis-jenis tiap seri di Handoyo. Mungkin beberapa penonton malah lebih paham tentang hal ini. Untuk kondisi kabin bus ini sangat terawat, dan bus kalau pakai pewangi yang tiap beberapa menit bunyi crot atau bunyi pret, maka wanginya akan sangat cocok dengan kondisi penumpang yang sudah bau duluan sebelum naik ke bus karena lama menunggu kedatangan busnya masing-masing. Berbeda dengan pewangi yang hanya sasetan dan digantung di beberapa bagian di dalam bus. Selepas dari Pulau Gadung, kita akan langsung mengarah ke Terminal Pulau Gebang yang merupakan titik pusat naiknya penumpang dari berbagai penjuru penumpang dari Jakarta dan sekitarnya. Memang kita tidak naik dari titik awal keberangkatan dari bus ini, yaitu Merak. Seri L dari Handoyo ini punya rute Merak ke Banyuwangi. Berarti bus ini punya line reguler dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung paling timur dari Pulau Jawa. Waduh, keren banget. Dengar-dengar kalau start dari Merak akan berangkat dari sekitaran Merak jam 12 siang dan bus baru memasuki Pulau Gebang sekitar jam 5 sore. Berarti rute seseran bus ini dari seluruh penjuru Merak, Tangerang, Jakarta pastinya. Tapi tenang, nanti akan kita bahas perlahan-lahan sambil berjalannya dari masing-masing tiap episodenya sampai finish di Banyuwangi yang merupakan daerah Pulau Jawa yang berbatasan dengan Pulau Dewata, Bali. Harum napasmu mewangi, hiasi mimpimu. Toilet jangan dipakai dulu ya di Pulau Gebang. Toilet jangan dipakai dulu. Bayar.
Tadi pulang jam berapa?
jam 6, jadi kita mampir di agen Bekasi Timur ya. Jadi bisnisnya lagi parkir dulu, mungkin ceker lega ya. Jadi ini kita di Bekasi Timur. Halo pasukan Arem-Arem Bekasi Timur, kita mampir bentar ya di sini. Suasananya hanya bis kita sendiri. Ini jamnya cocok nih kalau buat lari ke arah timur bareng bis-bis yang lain. Nanti kita kenalan sama krunya aja. Sampai Banyuwangi Pak ya? Ya. Kemarin saya ikut yang Rimbo Bujang. Bagus katanya, cobaan yang Banyuwangi ku pembalap semua. Pak Agus sama Pak Arifin ya, yang putih bekasnya Raja Wali Heritage. Kita keturutan ya naik yang Banyuwangi. Oke, lanjut lagi. Good night, my little angel. Good night, my little one. Spread your wings and fly away to your dream. When you're asleep, I'm on your side. When you're awake, I'll be still. Close your eyes, put a smile on your face. Selamat malam pasukan Arem-Arem Bekasi Timur. Memang hampir semua bus malam dari barat ke arah timur pasti akan mampir ke kawasan agen-agen bus di sekitaran Bekasi Timur, terutama daerah Depsos, dan Handoyo juga punya pool pusat Bekasi Timur, tepatnya di Margahayu. Biasanya bus Handoyo yang wajib mampir ke sini adalah Handoyo divisi Pulau Jawanya. Meskipun tidak lagi jemput penumpang, tapi singgah di pool ini adalah kewajiban karena kru harus lapor ke kantor untuk surat jalan ke arah timur. Untuk Handoyo Sumatera tidak akan masuk ke pool ini kalau memang tidak ada penumpang yang minta turun di Bekasi Timur. Jadi buat teman-teman yang pengen naik Handoyo dan titik turunnya di Bekasi Timur, kalian bisa turun di pool ini guna mengurangi resiko jika bus datang masih dalam kondisi gelap gulita. Kalian bisa menunggu pagi di pool Bekasi Timur ini. Untuk okupansi penumpang di trip kali ini memang tidak sebanyak biasanya. Masih banyak kursi kosong dan bisa dibilang hanya 50% kursi yang terisi. Untuk bus Handoyo seri L ini ternyata untuk jujukan rutenya edan bener. Hampir semua rute dari Merak ke Jakarta disisir dan dihampiri semua. Pantesan berangkat dari Merak jam 12 siang dan malam gini masih di sekitaran Bekasi. Beruntungnya kita tadi naiknya dari Pulau Gadung. Jadi untuk seserannya tidak banyak kalau kita ikut start dari Merak. Berarti bus ini sudah setengah harian di jalan. Berangkat dari Merak siang hari dan sampai di Bekasi malam hari. Gokil bener. Kalau kata krunya memang kalau start dari barat gini sangat melelahkan. Berbeda jika start dari timur. Kalau dari timur meskipun titik jemput sewanya banyak, tapi masih di satu jalur, tidak nyempal ngalor ngidul seperti kalau berangkat dari barat. Sebenarnya sama untuk semua bus yang punya rute dari Merak ke Banyuwangi untuk titik seserannya. Bus sebelah juga ngeri tawaf keliling Jakarta dan sekitarnya. Untuk Handoyo seri L ini start dari Merak atas, kemudian langsung mengarah ke Cilegon Terminal Seruni, lanjut ke Terminal Pakupatan Serang, dan menyisir setiap agen mulai dari Balaraja, Tangerang, Jakarta, dan Bekasi. Tapi untuk malam ini kita masih ada satu titik penjemputan lagi setelah keluar dari Bekasi Timur, yaitu di Terminal Kelari, Karawang Timur. Nothing that will keep us apart.
apa tuh? Apa? Rasulillah? Rasulillah. Apa? Ayo balik ya. Yang ngasih nguri tahunya, yang kacangnya selagi berhenti masih kerawang. Cuman ikan menumbang semuanya ya. Yang langsung berangkat lagi. Apa gunanya raya-raya, tak ada teman yang berjalan silam dan tak ada kawan. Berangkat ya. Ya, sesuai. Selamat jalan dan wassalamualaikum.